Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Setelah minggu kemarin membahas panjang lebar tentang rukun sholat dan sudah masuk tentang pembahasan niat, sudah dibahas tentang kenapa niat itu wajib, karena hadis innamal a'malu binniyat dan lain-lain. Kemudian niat ini rukun sholat yang pertama yaitu niat. Nah, niat ini juga wajib berbarengan dengan takbiratul ihram. Wajib berbarengan dengan takbiratul ihram. Dan juga dalam niat wajib kita istihdor, menghadirkan sholat. Menghadirkan sholat walaupun secara global. Sebenarnya yang muktamad tidak, tapi itu yang pendapat yang mukhtar, pendapat yang dipilih oleh para ulama. Karena muqaranah itu ada dua ya, ada muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Ada istihdor hakiki, ada istihdor urfi. Kalau muqaranah hakikiyah, nah sebenarnya yang wajib muqaranah hakikiyah. Kemudian istihdor kadzalik, istihdor hakiki. Muqaranah hakikiyah itu yaitu niat harus berbarengan mulai hamzahnya takbir, hamzahnya lafzul jalalah Allahu Akbar sampai roknya tidak boleh kosong daripada niat, harus full, semuanya terisi dengan niat. Tidak boleh hanya di sebagian takbir saja kita niat, tapi kebanyakan atau al-mukhtar istihdor urfi sudah cukup. Begitu juga muqaranah urfiyah. Begitu juga istihdor. Kalau istihdor hakiki kita menghadirkan sholat bitafsil, dengan tafsil, mulai takbirnya, fatihahnya, semua rukun-rukunnya kita hadirkan ketika niat. Dan itu mu'tamad mazhab Syafi'i sebenarnya begitu. Tapi al-mukhtar, pendapat yang mukhtar yang dipilih oleh para ulama, wasawabahu al-muhakkikun, yaitu cukup dengan istihdor urfi. Istihdor urfi apa? Menghadirkan hayatus shalah ketika kita takbir, ketika kita niat, walau bil ijmal, walaupun dengan secara global. Ketika kita ngomong sholat ya secara global kita pasti ada takbirnya, pasti ada rukuknya. Secara global itu sudah cukup. Kemudian syarat yang kedua, rukun yang kedua yaitu apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dan kenapa disebut takbiratul ihram? Karena kenapa? Takbir ihram, ihram yang mengharamkan. Li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha. Karena dia penyebab yang menjadikan sesuatu yang sebelum kita takbir itu halal jadi haram. Makanya disebut takbir yang mengharamkan, takbiratul ihram. Yang sebelumnya kita boleh makan, kita boleh kalam, jadi setelah takbir haram. Makanya disebut takbiratul ihram. Ini hukumnya wajib takbiratul ihram. Kenapa? Karena ada hadis as-sahih, hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, tahrimuha ay tahrimus shalah at-takbir wa tahliluha at-taslim. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Jadi maka dari itu apa? Takbir ini, takbiratul ihram hukumnya wajib. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya kenapa kita ketika sholat didahulukan pertama takbiratul ihram dulu? Kenapa? Supaya kita menghadirkan azamata maknaha, keagungan maknanya takbir, yang mana maknanya ini menunjukkan atas keagungan yang bakal kita hadapi ketika kita sholat, ya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang mungkin ada hal-hal yang menakjubkan di dunia ini. Ada yang kabir,
lakin Allahu Akbar. Tapi yang maha besar itu Allah, yang maha agung itu Allah. Supaya kita fokusnya itu pada sholat, bukan kepada yang lain. Itu hikmah disyariatkannya takbiratul ihram. Sehingga kita sholat dalam keadaan haibah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah kenapa sholat kita dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian takbiratul ihram ini ada syaratnya, banyak syaratnya ya. Ada 15. Kalau ada di Safinatun Najah itu 16 atau 15 syarat. Kemudian tapi yang anak nukil di sini bet-betan aja ya. Apa? Abiyatus syair. Syaratnya takbiratul ihram ada banyak. Yang pertama syurutut takbiri sama'uka. Yang pertama kamu harus mendengar suara takbir kamu sendiri. Tapi kalau kamu cuma kecap-kecap, tidak ada suaranya, cuma mengisyaratkan dengan mulut, tidak ada suaranya, kamu tidak mendengar suara kamu sendiri, maka tidak sah. Harus semua rukun qauli begitu. Semua rukun qauli, bukan hanya takbir, semua rukun-rukun sholat yang berupa ucapan, mulai takbiratul ihram, qiraatul fatihah, kemudian tasyahud, sholat ala Nabi SAW, dan salam. 5 rukun qauli itu semuanya harus kita memperdengarkan kepada diri kita sendiri. Walau bil quwah ya. Maksudnya seandainya ada rame-rame, ada suara yang mengganggu, seandainya tidak ada, kita dengar. Kita dengar. Walau bil quwah ya. Kemudian begitu juga hal-hal yang sunnah, as-sunanul gauliyah, itu kita dapat pahalanya kalau kita dengar suara kita sendiri. Sampai sekiranya kita dengar. Sunnah baca surat, tapi mulutnya cuma gerak saja. Nah ini tidak dapat kesunahan membaca surat. Kemudian itu syarat pertama. Syarat kedua, syarat takbiratul ihram, hendaknya kamu berdiri ketika takbiratul ihram untuk sholat yang fardu. Alias apa? Sudah tegak berdiri baru takbir. Jangan takbir dalam keadaan belum tegak berdiri. Harus dalam keadaan berdiri. Antakum, syurutut takbiri sama'uka, antakum yang kedua. Kemudian wabil arabi, harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh diterjemahkan. Allah Maha Besar misalnya, atau yang lain. Kalau ada orang yang tidak mampu, misalnya dia tidak mampu bahasa Arab karena baru masuk Islam misalnya, maka apa? Boleh dia dengan terjemahannya, tapi dia harus belajar dulu sampai sekiranya yadhiqul waqt, sekiranya dia harus belajar dulu sampai sekiranya kalau saya tidak langsung sholat sekarang, ini waktunya tidak cukup, maka langsung sholat. Kemudian sholatnya dengan terjemahannya bi ayyi lughatin syaa, terserah bahasa apa yang dia bisa, boleh. Apakah nanti menggodoi sholatnya karena dia menggunakan terjemahannya? Tidak menggodoi selama dia tidak sembrono dalam belajar. Kalau dia ditunda-tunda, tidak belajar-belajar sampai akhirnya dia tidak bisa takbir, bukan karena dia sudah berusaha tapi tetap tidak bisa, karena sembrono dia. Maka ya apa? Nanti wajib qadha. Tapi kalau dia memang sudah berusaha tapi belum bisa, sampai mepet waktunya akhirnya dia sholat, takbiratul ihramnya pakai terjemahan, tidak wajib qadha. Kemudian harus dengan bahasa Arab. Kemudian selanjutnya apa? Taqdimuka Allah awala. Kamu mendahulukan lafzul jalalah sebelum akbar. Yakni Allahu kemudian akbar. Harus mendahulukan lafzul jalalah dulu. Jelas ini ya. Kemudian wanutkun bi akbaroh, mengucapkan lafaz akbar, harus akbar, tidak boleh sifat-sifat yang lain diganti, misalnya Allahu a'zam atau yang lain, tidak boleh, harus menggunakan lafzul jalalah dan lafaz akbar, ini tidak boleh diganti, dua-duanya harus, ya ini saja pilihannya, tidak ada pilihan lain. Kemudian
La tamudda li hamzatin. Jangan memperpanjang hamzah. Hamzahnya lafdzul jalalah atau hamzahnya akbar. Misalnya Allahu, hamzahnya dipanjangkan. Ini tidak boleh. Atau akbar. Tidak boleh. Harus hamzahnya tidak boleh dipanjangkan. Harus pendek. Kabain begitu juga baknya tidak boleh dipanjangkan. Bahkan kalau faham maknanya bisa murtad karena akbar itu artinya toblun ya, gendang. Jamak daripada gendang ya. Hah? Jamaknya kabarun. Jamaknya akbarun. Jadi kalau takbir tidak boleh baknya panjang. Allahu akbar pendek. Tidak boleh dipanjangkan. Kemudian bila tasdidiha juga tanpa mentasdid ba. Katanya ya apa gambarannya? Karena kafnya kan sukun. Katanya sebagian surah seperti Imam Qurdi, katanya Imam Qurdi tidak mungkin, tidak ada gambarannya kecuali kalau ditasdid baknya ya kafnya jadi fathah. Akhirnya gambarannya akabbar ya, akabbar. Nah, ini juga tidak boleh. Tidak boleh mentasdid ba. Kemudian wa kadzal wila, harus mualah antara lafdzul jalalah dengan lafaz akbar. Tidak boleh dipisah dengan diem yang panjang. Diem yang panjang yaitu apa? Di atas saktatut tanafus. Di atas saktatut tanafus. Jadi Allahu akbar. Baru ngomong akbar. Nah ini tidak mualah ini. Harus mualah. Atau tidak boleh dipisah dengan dua kalimat ya. Atau boleh dipisah kalau dengan dua kalimat sifatnya Allah, dua kalimat saja, tidak boleh lebih. Kalau tiga sudah boleh. Misalnya ditambahi Allahur Rahmanur Rahim akbar, boleh. Tapi kalau tiga kalimat misalnya Allahu la ilaha illahu akbar. Nah ini tidak boleh. Karena yang boleh itu takhallulu yasiri wasfin, harus yasir, harus wasaf. Kalau yasir bukan wasaf tidak boleh. Ya, misalnya apa? Allahu huwa akbar, ditambahi huwa, tidak boleh. Atau Allahu ya akbar, juga tidak boleh. Karena tidak yasir, tidak wasaf. Atau tidak yasir, misalnya sifatnya Allah tapi panjang. Nah ini juga Asmaul Husna semuanya ya, misalnya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat takbiratul ihram. Alal alifatis sab'i fillahi la tazid. Jangan melebihi atau jangan lebih dari 7 alif dalam panjangnya Allah, matnya Allah, lafzul jalalah. Allah, lamnya paling panjang 7 alif. 7 alif 14 harokat. Jadi tidak boleh Allah karena niat. Ini kadang-kadang orang-orang was-was niat akhirnya takbirnya malah tidak sah. Ini dipanjangkan Allah. Nanti baru akbar. Lah ini tidak sah. Memang akhirnya niatnya mungkin dia lego urusan niat. Cuma akhirnya takbirnya malah tidak sah. Karena tidak boleh memanjangkan lafzul jalalah lebih daripada 7 alif. 7 alif sama dengan 14 harokat. Kawawin, sebagaimana tidak boleh menambahi waw. Menambahi waw di awal tidak boleh. Misalnya wallahu akbar, tidak boleh. Atau ditambahi di tengah-tengah antara lafdzul jalalah dengan lafadz akbar. Misalnya sukun atau berharokat. Misalnya Allahu akbar atau Allahu huwa akbar misalnya. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh menambahi waw. Kemudian wala tubdil li harfin ta'assalah. Ya tentu ya. Jangan huruf yang asli diganti dengan huruf lain. Misalnya kafnya terlalu fasih sampai jadi qaf, akbar, atau misalnya
Ajbar, karena terlalu fasih kafnya ya, sampai jadi C. Ajbar. Atau misalnya hamzahnya akbar diganti waw, itu juga lumayan banyak. Allahu akbar. Nah, itu juga mengganti huruf, tidak boleh ya. Syaratnya tidak boleh mengganti hurufnya lafdzul jalalah dan lafadz akbar. Kemudian dukhulun li waktin, masuk waktu, jelas takbirnya setelah masuk waktu. Takbir sholat duhur sebelum waktu duhur ya tidak sah. Kemudian waqtironun biniyatin, harus berbarengan dengan niat. Yang ini tadi sudah dibahas. Muqaranah hakikiyah atau muqaranah urfiyah. Yang mu'tamad sebenarnya mazhab Syafi'i muqaranah hakikiyah ya kalau tidak salah ya. Tapi karena sulit, terlalu sulit, katanya para ulama shawwabahul muhakkikun al-mukhtar ats-tsani. Kenapa? Idzil awal la tahwihil gudratul basyariyah, katanya. Tidak mungkin manusia bisa, kecuali wali mungkin. Katanya sebagian ulama, ini kalau tidak wali tidak bisa itu. Kemudian walaupun di situ ada pembahasan ya, ada mengatakan ulama sebagian ngomong ya tidak sulit karena mungkin kita membayangkannya salah jadi sulit. Kemudian wa fi qudwatin akhir. Nah, dalam apabila kalau kita menjadi makmum, takbirnya kita harus setelah takbirnya imam selesai. Imam roknya selesai baru kita boleh takbir. Imamnya belum selesai, Allah, kita sudah mulai takbir juga. Tidak boleh. Walaupun yang berbarengan hanya roknya imam dengan hamzahnya kita. Tidak boleh. Berbeda dengan salam. Kalau salam kita tidak boleh mendahului imam, alias tidak boleh kita tidak harus imamnya selesai kalau salam. Seingat Anda ya, nanti ada mungkin di bab salam. Tapi kalau takbir imamnya harus selesai baru kita boleh. Baru kita boleh takbir. Wa fi qudwatin akhir. Walil qiblati ja'ala. Ya, takbirnya yang ngadep kiblat. Mulai takbir itu sudah menghadap kepada kiblat. Kemudian wasarifan i'dim, dan hilangkanlah sorif. Alias kalau ada sorif, ada hal yang mungkin ini mengalihkan kita secara zahir daripada niat takbiratul ihram. Misal ini yang sering terjadi mungkin ya, wallahu alam, mungkin barangkali nanti yang lain bisa ngasih contoh. Misalnya kita takbir Allahu Akbar langsung kabiro. Nah, ini ada sorifun an takbiratul ihram. Kalau kita tasyrik atau misalnya tasyrik, kita takbir niat untuk takbiratul ihram plus iftitah. Karena iftitah itu Allahu Akbar kabiro. Jadi bukan Allahu Akbar langsung kabiro. Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar yang kedua untuk iftitah. Kalau kita jadikan satu, berarti ada sorif yang mengeluarkan kita daripada niat takbiratul ihram untuk sholat. Nah, ini maka tidak sah takbiratul ihram. Bahkan kalau tidak salah, kalau itlaq tidak sah. Kalau tidak salah tuh ya nanti ada itu dibahas. Kalau kita pokoknya takbir sudah, tidak kepikiran takbir ini khusus untuk takbiratul ihram atau untuk iftitah, itlaq saja. Tapi bacanya iftitahnya langsung kabiro. Nah, ini kalau tidak salah ada pembahasan di situ. Kalau tidak salah tidak sah. Cuma nanti saya tahqiq lagi masalah ini. Ini termasuk sorif daripada takbiratul ihram. Karena mengalihkan niat kita takbiratul ihram yang aslinya untuk sholat kepada yang lain. Dan ini tidak boleh. Harus sorifan i'dim, ya. Ini ada musorif. Tidak boleh. Hilangkanlah sorif. Waqta'an hamzah akbar. Dan iqta'an. Jadikanlah hamzah qata'. Jadikanlah hamzah qata', hamzahnya akbar. Kalau hamzahnya lafdzul jalalah hamzatu wasl. Tapi kalau hamzahnya akbar itu hamzah qata', tidak boleh disambung Allahu Akbar misalnya. Tidak dibaca, tidak boleh. Harus akbar dibaca. Tapi kalau lafdzul jalalah, kalau disambung dengan misalnya imaman atau makmuman misalnya, imaman Allahu Akbar misalnya, itu boleh. Karena hamzah wasl.
Misalnya kita niat usolli fardhu dhuhri imamanillahu akbar. Begitu boleh. Itu yang ana baca. Wallahu alam. Itu tadi syarat-syaratnya takbiratul ihram. Laqad kamulat 20 ti'dadu hanjala. Ada 20 syaratnya yang ada di bait-baitan ini. Mungkin itu saja, wallahu a'lam. Fadhal kalau ada yang faedah. As'ilah dari. Kalau niat enggak? Kalau kita niatkan untuk takbiratul ihram walaupun ada sharif tapi niatnya untuk takbiratul ihram saja sah. Yang tasyrik jelas enggak sah kalau tasyrik. Kalau itlaq kalau enggak salah enggak sah. Ya itu dengan syarat kalau memang diniatkan tasyrik atau itlaq, tapi kalau tidak niat untuk itu, Allahu Akbar kabira, orang tidak niat untuk apa? Takbiratul ihram saja. Hanya takbiratul ihram, tidak ada masalah. Ada yang perlu dibahas, tafadhal. Dalam masalah makmum tidak boleh mendahului takbirnya imam. Kalau sholatnya berjamaah dan bainahuma binaen, ada dua bangunan, imamnya di ruang sebelah, makmumnya di sini, dan ada di situ apa namanya istilahnya, rotib, robit. Ada robit. Itu makmum yang di sini tidak boleh takbir illa ba'da takbir robit. Jadi kalau robit di sana pakai speaker Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar, enggak sah. Sah. Itu dan di situ ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Ramli kalau tidak salah. Robit itu apakah hanya dalam takbiratul ihram atau fi jami' arkanil fi'liyah, khilaf bin Ibn Hajar dan Ramli. Lakin ittifaq fi takbiratul ihram. Itu karena itu kalau jadi robit harus takbirnya cepetan. Jangan keduluan dengan makmum yang ikuti sama robit. Nah, itu banyak keliru itu. Si omong-omongan itu dan ini. Kalau ente jadi robit langsung Allah Akbar gitu. Ya, itu langsung. Wa kadzalik fil taqaddum kalau tidak salah ya. Fil mauqif tempat berdirinya. Jadi kalau robitnya agak ke belakang tidak sah. Artinya kan robit yang penting ngelihat makmum atau harakatul imam kan. Apa enggak sah maksudnya? Kalau kelihatan makmum enggak kelihatan. Kepada robit tidak boleh mendahului karena dia bimanzilatul imam. Iya. Nah, sering kali robitnya itu sejajar begini. Nah, kalau sejajar masih untung. Sebagian robit mundur sedikit. Iya. Agak kotor. Ada yang lain? Takbiratul ihram sebagai pembuka dalam sholat itu min khususiyati hadhil ummah. Karena kalau untuk yang mengawali dari sholatnya orang-orang atau umat-umat sebelumnya itu bukan dengan takbir tapi dengan tasbih dan tahlil. Jadi kalau untuk yang dengan takbir itu hanya khususiyah daripada ini umat. Kemudian yang urusan masalah apakah takbiratul ihram itu menjadi rukun ataukah bukan, itu kalau a'imah salasa, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik menyatakan itu sepakat kalau itu adalah rukun. Sebenarnya semuanya sepakat mensyaratkan takbiratul ihram. Tapi yang jadi permasalahan itu di dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu menganggap syarat. Mu'tamadnya indalah Hanafi itu syarat kecuali di dalam sholat jenazah. Baru itu sepakat ittifaq indahum kalau itu adalah rukun. Untuk yang tadi masalah imamanillahu akbar, ya dikatakan di sini wa yajuzu isqatuha idza wasalaha nahwa imamanillahu akbar lakinnahu khilaful aula.
tapi hukumnya itu justru khilaful aula itu. Pembahasan niat ini ya diperdebatkan antara rukun sholat apa bukan. Karena rukun kan juz'un minal mahiyah, bagian dalam. Misalnya takbir itu kan ada yang mengatakan ini termasuk dalamnya sholat apa Luarnya sholat. jadi makanya akhirnya terjadi khilaf antara ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat. Kalau Imam Abu Hanifah dengan semua sifat ya, tidak harus akbar ya. Allahu a'zam cukup kalau tidak salah itu. Imam Abu Hanifah tidak harus dengan lafaz akbar. Allahul a'zam atau ar-rahmanu akbar, tidak ada masalah. La yusyaratu bil arabiyyah. Dari Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah la yashtaratu bil arabiyah. Ada yang lain, tafadhal. Iya kadang-kadang sih, kadang-kadang orang ya itu Allahu Akbar. Nah, ini ya repot ya. Ada Allahu Akbar, Akbar itu kadang-kadang tasydid, Akbar gitu ya. Ya, ada yang terlalu panjang. Allahu Akbar. Itu tidak benar itu. Ya, itu kan lebih daripada 7 mat itu ya. 7 alif. Ada tambahan. Masalah qarnuniyah bitakbir kal dhahab al-a'imma ats-tsalatsa ila al-iktifa bi wujudin niyyah qabla takbir. Wujubun niyah? Wujudin niyyah qabla takbir. Bukan muqaranah. Siapa itu? A'immatus tsalatsa dhahaba al-a'immatus Oh iya. tsalatsa ila al-iktifa. Oh, hanya Syafi'i ya yang bagus share. Yang Enak gitu. Apa katanya saya terus salah. Wa yang bagi lil muwaswis an yuqallid. Ya, jadi kalau was-was untuk masalah takbir ini ada pendapat malah a'immat tsalatsa ghair Syafi'i ini berarti ya. Itu wujubut takbir, wujubun niyah qabla takbir malahan. Bagusyar Syafi'i. Oh, nakal al-islam. Iya, a'immat tsalatsa bukan Syafi'i, a'immat tsalatsa. Anda tahu ada Syafi'iyah enggak? Khilafnya di situ tidak ada. A'immat tsalatsa duna Syafi'i. Yang kedua, masalah lafzu takbir itu jaza fihi al-jazmu war raf'u. Allahu akbar, ada Allahu akbaru. Akbaru. Lakin qala Ibn Yunus fi syarh at-tanbih innahu wajib al-jazm. Ibn Yunus fi syarh at-tanbih qala annahu wajib al-jazmu. Ya karena itu kan syaratnya mutaba'ah itu ya. Ada qaul dari Ad-Damiri yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan at-takbiru jazmun. Jazmun diartikan jazam itu ya. Sukun berarti. Jadi indana yahmal al-ahsan bil jazm lidzalika al-khilaf. Khurujan min khilaf. At-takbiru jazmun. Oh, diartikan sukun itu. Ya khair. Mungkin nama ladzi yaqul bi jawaz harakah itu jazam makna niyah itu ya. Harus bilang niat. Ada yang lain. Untuk syarat yang takbiratul ihram disyaratkan harus dalam keadaan berdiri. Mungkin sebagian ketika ngajar imamnya biar dapat rukuk, sebagian orang ada yang tidak sampai roknya. Oh, iya. Ya Allah Akbar langsung rukuk ya. Ya. Sudah.
Tidak sah itu. Tidak sah. Kalau dia itu sering juga itu ya. Itu juga sorif kalau tidak salah ya. Kalau dia takbir untuk langsung rukuk, binia tasyrik, jadi takbiratul ihram sekaligus takbir untuk rukuk bisa tidak sah. Apalagi kalau belum selesai roknya takbiratul ihram, dia sudah merunduk. Bihaitsu ila aqallir ruku'i aqrab. Itu kan di sholat wajib ya. Alal ghadir. Tapi kalau sholat sunnah, misalnya dia sambil berdiri, niatnya sambil berdiri Allahu Akbar. Ini cukup apa enggak kira-kira? Yuzi apa enggak? Tapi sholat sunnah ini. Jadi untuk tempatnya takbir itu sebenarnya fi mahalin tujzi'u fihil qiraah. Bukan berarti harus berdiri sebenarnya. Kalau orangnya sholatnya duduk ya berarti di posisi duduknya itu. Enggak, sekarang dia berdiri, mau melaksanakan sholat sunnah berdiri, dari duduk naik berdiri Allahu Akbar. Tapi dia sholat sunnah, jadi apakah ini adalah yudzi atau la yudzi? Yudzi. Ya Pak. Yajuzu lil mutanaffil ayyukabbira lil ihram qabla tamamil intisab. Bal lahu ayyuhrima halat tijaihi thumma yaqum wa yusalli qa'iman. Khalas. Ada ibarah ini sudah enak itu. Ajib. Wallah alam. Yallah. Ja'far fadal. Muhammad Ba'dur.